Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan bahas CorelDRAW, tetap bagian kedua, namun tekniknya berbeda. Jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, buka dulu CorelDRAW-nya. Jika sudah terbuka seperti ini, ambil aja rectangle atau kotak. Seperti ini boleh, terserah bebas. Jangan lupa di copy dulu. Kopinya diingat-ingat pada video pertama sudah dijelaskan cara mengkopinya ya. Lalu diwarnakan dengan warna berbeda aja biar terlihat. Oke, kita coba yang ini yang terang lah ya. Jika sudah seperti ini, kita dekatkan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita pilih yang trim. Kalau sebelumnya itu well, sekarang kita pilih trim. Jadi yang kedua itu trim, teknik trim. Trim itu artinya memotong. Jika sudah aktif salah satunya, misalkan aktif yang ini boleh atau yang ini juga boleh, terserah bebas. Oke, misalkan aktif yang seperti ini nih. Di video saya ini aktifnya yang gambar kuningnya atau kata kuning berwarna kuning. Dan posisi berwarna kuning ini di atas. Jadi kita klik aja trimnya. Lalu kita mau motong yang mana nih gitu ya. Tadi kan aktifnya yang kuning ini ya. Objek yang berwarna kuning ini. Kita klik ke yang objek berwarna gelap atau hitam ini. Jadi maksudnya yang kuning ini yang aktif, artinya sebagai objek pemotongnya. Target objek yang akan dipotong ini yang ini. Kita klik. Oke, lalu klik yang kuningnya, kita geser. Kepotong nggak dia? Kepotong ya. Ya, sudah terpotong ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau motong yang kuning nih, kita coba gantian. Berarti ini yang kita klik atau kita aktifkan karena untuk sebagai objek pemotongnya. Ya ibarat ini pisaunya, ini kuenya, gitu ya. Kita klik, ini yang akan menjadi objek pemotongnya. Yang jadi objek yang akan dipotong itu yang ini. Klik, tarik lagi, kita ke bawah seperti ini boleh, gitu ya. Atau mau dibesarkan objeknya boleh. Jadi mau bentuknya atau seperti ini boleh, terserah bebas. Mau kita besarkan dikit boleh, jadi biar kepotong semua, gitu ya. Atau ada celah sedikit nih. Nah, seperti ini nih. Kita klik trim, jadi objek yang ini yang akan kita potong. Klik. Oke, kita tarik, jadi seperti ini ya. Oke, misalkan mau kita potong lagi nih. Ini akan motong yang ini, tapi nggak kita tempelkan atau nggak kita rapatkan posisinya. Bisa nggak dia gitu ya. Oke, kita klik objek trimnya. Oh ya, jangan lupa yang terchecklist ya, yang leave original ya. Klik trim seperti ini, kita klik di sini. Mau nggak dia motong? Kira-kira mau nggak? Oke, kita klik. Nah, diklik bener bisa diklik, tapi dia nggak akan terpotong. Kenapa? Ya ibarat pisau tadi dan kue. Pisaunya nggak mengarah pada kue, jadi pisaunya mengarah pada piring gitu ya. Jadi kuehnya nggak akan terpotong ya, jadi piringnya yang kena malahan, gitulah kira-kira. Oke, jadi harus didempetkan seperti ini, terserah posisinya mau di mana bisa. Oke, contoh seperti ini nih ya, kita akan motong. Tapi kan itu objeknya di bawah, yang jadi objek pemotongnya di bawah gitu ya, contoh seperti itu ya. Emang bisa, padahal kan biasanya yang jadi objek pemotong itu posisinya harus di atas gitu ya. Ini bisa jadi mau objek itu di bawah, sebagai objek pemotongnya itu di bawah, sedangkan jadi target yang akan dipotong itu posisinya di atas seperti ini, dia nimpah. Itu bisa juga. Kita coba klik trim ke bagian yang ini. Oke, saya ulangi. Klik yang objek gelap ini, lalu klik trim ke yang objek kuning. Klik, maka akan terpotong. Oke, coba kita coba lagi.
klik trim, itu ya. Kita coba lagi ya, posisinya di bawah, klik. Nah, bisa ya. Jadi nggak masalah mau objeknya itu di bawah ataupun di atas, yang jadi objek pemotongnya tetap akan terpotong. Oke, kita coba lagi nih pakai yang kotak ya. Sekarang kita coba lagi yang bulat. Jangan lupa di copy, aktifkan pick toolnya, kita ganti warna, kita rapatkan seperti ini, posisi bebas terserah ya. Lalu jangan lupa klik trimnya. Tapi kalau misalkan ini nggak diklik, kita nggak menentukan atau nggak mengklik atau nggak mengaktifkan objek yang akan jadi objek pemotongnya, maka teknik trim ini atau tombol trim ini nggak akan berfungsi gitu ya. Begitu juga kalau well nih, well juga nggak akan berfungsi karena nggak ada objek yang diaktifkan. Oke, klik di sini, maka tombol trimnya hidup gitu ya. Klik trim. Oke, kita geser. Nah, sudah terpotong. Nah, gantian nih jadi objek pemotongnya yang kuning nih gitu ya, seperti ini. Oke, kita ganti ordernya di bawah nih, to back kalau ke bawah ya. Nah, jadi objek pemotongnya tuh di bawah yang menjadi target yang akan dipotong gitu ya, seperti ini ya, posisinya di bawah nih tuh ya. Kira-kira bisa nggak gitu kan ya. Kita klik trim. Oke, maka dia akan terpotong seperti itu ya. Oke, ini objek bulat. Terus kalau misalkan mau kita miringkan pun boleh, atau mau kita putar bisa. Terus gimana kalau dia kotak dan bulat? Oke, kita coba kotak. Ini yang elips atau bulatannya. Kita warnakan lagi. Oke, misalkan yang kotak ini di atas, contohnya seperti itu ya. Oke. Nah, yang kotak ini akan memotong yang ini. Kita coba. Tapi posisi yang kotak ini berada di atas juga yang objek bulat satunya ini. Apakah objek bulat ini akan terpotong juga? Kira-kira seperti itu ya pertanyaannya. Kira-kira kepotong nggak? Apakah yang ini aja atau yang ini juga kepotong? Gitu ya. Karena posisinya ada di atas atau di paling atas pada kedua objek. Kita coba. Kita mau motong yang ini kan? Kita klik. Oke, kita geser. Ini kepotong nggak kira-kira? Oke, di sini nggak akan terpotong. Kenapa? Karena setelah kita aktifkan objek yang akan memotongnya, atau ibaratkan ini pisaunya, jadi ini objek pemotongnya, kita klik trim, kita arahkan nih, kita tentukan objek yang akan dipotong yang mana gitu ya. Walaupun posisinya tertimpa dengan objek yang menjadi pemotongnya, ini nggak masalah. Karena kan kita targetkan yang mana yang akan dipotong. Kalau ini ya berarti ini nggak akan terpotong. Tapi kalau ini nimpa seperti ini, kita klik yang trimnya ini ke arah sini, maka disinilah objek yang akan terpotong, di sini enggak gitu ya. Oke, itu ya, seperti itu. Ini bisa nggak potong? Bisa. Kita klik lagi trim. Oke, ya jadi bolong ya. Oke, kotak dan bulat pun sudah bisa terpotong. Kita coba yang polygon atau yang pilih yang starnya aja deh. Oke, kita buat bintang. Lalu kita boleh warnakan. Kita taruh di sini. Kita potong deh yang kotak. Bisa nggak kira-kira gitu ya. Klik, tarik.
Untuk teknik trim ini cukup gampang. Tinggal kalian pilih aja, aktifkan yang mana menjadi objek pemotongnya dan yang mana yang ingin menjadi objek yang akan dipotong. Itu saja. Nah, jangan lupa di bawah ini ada latihannya. Silahkan kalian coba-coba untuk berlatih objek pemotongan. Oke, silahkan dilihat. Oke, ini latihannya, silahkan dicoba dulu ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil. See you next time.